Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kami di tugas manajemen resiko sistem informasi. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu saya sendiri, Mam Sulistyo. Saya Aulia Vipa. Saya Rahim Lustianingsi. Saya Ivan Haryanto. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang akan dibawakan pertama kali oleh Ayu. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari COBIT. COBIT adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan, dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan dari enterprise. Dan keunggulan COBIT yang mengemukakan bahwa mereka telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi. COBIT menawarkan model penelitian alternatif. Mereka telah mendemonstrasikan bahwa ternyata alternatif model penilaian berdasarkan ISO dan ISC, yaitu COBIT 5, memiliki kriteria penelitian yang lebih akurat, konsisten, dan objektif. Oleh karena itu, mereka menyatakan bahwa model penelitian berdasarkan ISO lebih superior, yang lebih dikenal sebagai model capability level pada COBIT 4.1. COBIT 5 berdasarkan pada 5 prinsip kunci tata kelola dan manajemen IT perusahaan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan stakeholder. Yang kedua, melindungi titik-titik penting perusahaan. Yang ketiga, penggunaan sebuah framework terintegrasi. Yang keempat, memungkinkan pendekatan secara holistik. Dan yang kelima, memisahkan tata kelola dengan manajemen. COBIT 5 mendeskripsikan 7 kategori yang berperan sebagai penggerak, yaitu prinsip-prinsip, kebijakan-kebijakan, dan framework sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Yang kedua, proses menjelaskan kumpulan terintegrasi dari praktek-praktek dan aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan sekumpulan keluaran di dalam dukungan pencapaian seluruh sasaran TI. Yang ketiga, struktur organisasi. Entitas pembuatan keputusan kunci di dalam perusahaan. Yang keempat, ada budaya, etika, dan tingkah laku, merupakan kebiasaan dari individu dan perusahaan yang sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan di dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Yang kelima, informasi. Sebuah informasi merupakan sebuah kebutuhan untuk memastikan agar organisasi tetap berjalan dan dapat dikelola dengan baik. Tapi, di tingkat operasional, informasi sering digunakan sebagai hasil dari proses sebuah perusahaan. Yang keenam, layanan, infrastruktur, dan aplikasi, merupakan penyedia layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Yang ketujuh, ada orang. Keterampilan dan kemampuan dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan pembuat keputusan yang tepat serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Contoh kasusnya, AMIK GTC Semarang adalah sebuah organisasi pendidikan tinggi yang berfokus dalam pengembangan tenaga kerja profesional dalam bidang teknologi. Dalam menjalankan proses bisnisnya, AMIK GTC Semarang memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai tujuannya. Namun, pemanfaatan teknologi informasi masih belum dikelola dengan baik. Keselarasan dalam proses teknologi informasi dan proses bisnis yang masih belum dievaluasi. Maka dari itu dibutuhkan audit atau evaluasi untuk memastikan bahwa kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder sesuai dengan tujuan organisasi, menetapkan prioritas dalam pengembalian keputusan, dan memantau kinerja berdasarkan tujuan dan arahan. Diharapkan dengan adanya audit dan evaluasi terkait proses tata kelola teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana proses TI yang berlangsung di AMIK GTC. Apakah sudah berjalan dan terkelola dengan baik, dan juga dilakukan identifikasi terhadap kondisi yang diharapkan di masa mendatang.
identifikasi proses TI yang sedang berlangsung dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, kuesioner, dan studi lapangan. Sedangkan identifikasi kondisi yang diharapkan di masa mendatang diletakkan dengan wawancara kepada para pengambil bijaksana dan pembacaan dokumen rencana strategis AMIK tahun 2010 sampai 2014. Data yang sudah didapat akan dipetakan ke dalam Enterprise Goal dan IT-Related Goals COVID-5 sampai didapat proses mana saja yang menjadi fokus di AMIK GTC Semarang untuk dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Proses tersebut mempresentasikan proses yang sesuai dengan budaya bekerja pada divisi TI AMIK GTC Semarang. Dengan peningkatan performa pada proses tersebut, diharapkan AMIK GTC dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan bisnis dengan dukung TI yang efisien dan efektif. Apa itu ITIL atau Information Technology Infrastructure Library? Teknologi Informasi Infrastruktur Library adalah satu set konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi. Pengembangan dan operasi ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen TI di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional. Teknologi Informasi Infrastruktur Library atau ITIL adalah satu set konsep dan teknik untuk mengelola teknologi informasi TI infrastruktur, pengembangan, dan operasi. ITIL adalah pendekatan paling baik untuk layanan manajemen TI di dunia. ITIL menawarkan pendekatan berdasarkan best practice yang diambil dari sektor publik dan swasta internasional. Service operation adalah salah satu fase dari framework ITIL. Pada ITIL versi 2, sistem operation dimasukkan dalam kategori service support. Fokus pada ITIL versi 2 adalah untuk keselarasan antara IT dan bisnis, di mana dalam proses manajemennya dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu service support dan service delivery. Service support fokus pada aktivitas operasi harian atau day-to-day activities, sedangkan service delivery fokus pada perencanaan service yang akan diberikan kepada pelanggan. Desain layanan atau service design merupakan bagian kedua siklus layanan ITIL setelah layanan strategi. Desain layanan berisikan prinsip-prinsip dan metode desain untuk mengkonversi berbagai tujuan strategis organisasi TI dan bisnis ke dalam portofolio atau koleksi layanan TI serta aset-aset layanan seperti server, storage, dan lain-lain. Transisi layanan atau service transition merupakan tahap lanjutan dari desain layanan. Di tahap ini, memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam strategi layanan kemudian dibentuk dalam desain layanan untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam operator layanan. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus. Di sini informasi banyak digunakan untuk keperluan mengelola layanan terhadap teknologi informasi. Layanan teknologi informasi menjadi penting dalam kegiatan manajemen bidang teknologi informasi, terutama untuk keperluan audit dalam layanan tersebut. Audit terhadap layanan teknologi informasi tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana penggunaan layanan teknologi informasi dapat menjadi jembatan untuk perkembangan terhadap bisnis suatu perusahaan, sehingga manajemen terhadap layanan menjadi lebih penting untuk mengelola layanan teknologi informasi dan yang perubahannya terhadap layanan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kebutuhan. Teknologi informasi dapat merubah nilai bisnis menjadi lebih tinggi jika dalam pengelolaannya disesuaikan dengan standar yang sudah diterapkan secara internasional. Salah satu contohnya yaitu Information Technology Infrastructure Library atau ITIL versi 3. ITIL merupakan best practice yang berstandar internasional yang dapat membantu dalam melakukan penerapan teknologi informasi pada organisasi atau perusahaan menjadi nilai tambah bagi perusahaan atau organisasi. Oke, selanjutnya yaitu Universitas Slamet Sri atau UNIS Kendal perlu merancang pengelolaan teknologi informasi agar layanan terhadap sivitas akademika berjalan dengan baik. ITIL versi 3 merupakan best practice yang dapat membantu perjalannya bisnis dan mendukung perusahaan untuk mencapai tujuan atau goal yang diinginkan. ITIL versi 3 terdiri dari 5 domain, diantaranya service storage, service design, service transition, service option, dan continual service improvement.
Masing-masing domain memiliki peranan yang berbeda-beda. Pada penelitian ini, peneliti menitik beratkan pada domain service design yang berfungsi untuk melakukan perubahan dengan mendesain infrastruktur teknologi informasi, kualitas layanan teknologi informasi, melakukan kebijakan terhadap keamanan teknologi informasi, dan melakukan pengukuran terhadap layanan. Oke, lalu lanjut di sini yaitu adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, survei kuesioner, dan observasi. Studi literatur adalah penulis juga mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan metode ETIL versi 3 yang bersumber pada jurnal. Lalu yang kedua itu survei kuesioner, disebarkan kepada pengelola perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan data yang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu observasi, dilakukan dengan mengamati infrastruktur teknologi informasi yang mencakup software, hardware maupun brandware. Oke, berikut ini adalah tabel pernyataan dalam desain layanan. Bisa dilihat di tabelnya. Lalu ini adalah tabel hasil kuesioner. Lalu ini adalah tabel hasil reliabilitas pernyataan, dan ini adalah tabel yang terakhir yaitu hasil dari pengujian dan evaluasi. Lalu lanjut ke kesimpulan. Adapun perbedaan dan persamaan dari COBIT 5 dan ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Perbedaannya, COBIT dan ITIL adalah standar yang cukup areanya adalah menengah ke bawah. COBIT dan ITIL cocok dijadikan sebagai IT Management Framework. Lalu yang ketiga, kerangka COBIT IT memasukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, maturity model. Lalu yang kedua, critical success factor. Yang ketiga, key goal indicator. Dan yang keempat, key performance indicator. Lalu yang keempat, kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola infrastruktur teknologi dan informasi dalam suatu organisasi dan bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para penggunanya. Lalu yang kelima adalah kerangka kerja digunakan bagi pemerintahan untuk membantu mereka pada tingkat tertinggi dari organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum. Lalu adapun persamaannya yaitu COBIT dan ITIL dijadikan sebagai IT Governance Framework. Lalu yang kedua, memberikan pedoman pada perusahaan bahwa keputusan-keputusan strategik IT tidak hanya berada pada CIO saja, tetapi juga pada direksi, komisaris, dan pemegang saham. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.